البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu halaman 24. Disimak baik-baik, halaman 24. Hadis seputar atau pembahasan seputar hadis muttarib. Muttarib itu hadis yang goncang. Itu makna globalnya goncang. Bagaimana dikatakan goncang? Dikatakan goncang karena para perawi barakallahu fiik itu mereka berselisih pada sanadnya atau matanya, dan perselisihan tersebut, perbedaan tersebut tidak bisa disinkronkan, enggak bisa dikondisikan, digabungkan, padukan. Itu namanya hadisnya muttarib. Akan kita baca nanti penjelasan dan pengertiannya. Yang jelas antum pahami dulu secara global. Hadis muttarib, dikatakan muttarib itu kan dari ittaraba yattaribu ittiraban, muttarib. Hadisnya barakallahu fiik mengalami kegoncangan. Kenapa kok goncang? Yang namanya goncang itu kan enggak kokoh. Kenapa kok goncang? Karena para perawi berselisih. Paham ya? Para perawi berselisih dalam sanadnya atau matan hadisnya. Yang perselisihan ini, perbedaan pendapat ini enggak bisa disinkronkan, enggak bisa digabungkan, enggak bisa dijamak, enggak bisa disatukan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya nanti barakallahu fiik tidak dijadikan hujjah. Itu kalau enggak bisa sinkronkan. Tapi kalau cuma goncangnya dalam pembahasan yang kira-kira enggak penting, enggak bermasalah dan tidak mempengaruhi kesahihan hadis, enggak masalah. Contohnya Rasulullah SAW pernah membeli barakallahu fiik kudanya siapa? Kudanya siapa Abdurrahman? Jabir bin Abdullah. Paham ya? Nah, para ulama silang pendapat mengenai harganya berapa. Itu enggak masalah kalau cuma itu. Mau harganya ada yang bilang sekian, perbedaan masalah harga, itu enggak jadi permasalahan. Jadi permasalahan itu kalau seandainya ada yang meniadakan enggak beli. Bisa dipahami ya? Jadi muttarib itu barakallahu fiik, adanya kegoncangan dalam hadis tersebut. Kegoncangan yang akhirnya menimbulkan apa? Hadisnya tidak diterima atau tidak bisa jadikan apa? Hujjah. Nah, kita lihat, perhatikan baik-baik. Al-muttaribu ta'rifuhu hukmuhu. Pembahasan sekarang definisi muttarib dan definisinya apa, hukumnya apa dalam ilmu mustalah hadis. Al-muttaribu, muttarib itu adalah, disimak, makhtalafar ruwatu fi sanadihi aw matnihi wa ta'adzara al-jam'u fi dzalika wa tarjih. Masyaallah, ini penjelasan yang pendek, mudah, simpel, dipahami baik-baik. Hadis muttarib itu adalah hadis yang makhtalafar ruwatu, yang para perawi itu silang pendapat. Silang pendapat itu terjemahan bebasnya beda pendapat, berselisih, itu sama aja, terserah milih yang mana. Yaitu hadis yang ikhtalafar ruwatu, yang para perawi silang pendapat, berselisih, beda pendapat. Masalah apa? Fi sanadihi, beda pendapat dalam sanadnya, aw matni atau matannya. Terus perbedaannya bagaimana? Wa ta'adzara al-jam'u, dan tidak memungkinkan. Ta'adzara artinya tidak memungkinkan. Ta'adzara artinya tidak memungkinkan, dan tidak memungkinkan untuk al-jam', menggabungkan, mensinkronkan, menyatukan fi dzalik pada perbedaan tersebut, wa tarjih, dan tidak mungkin untuk dikuatkan salah satunya. Tarjih itu dikuatkan. Mafhum? Ana ulangi sekali lagi. Hadis muttarib adalah hadis yang para perawi berselisih, silang pendapat, beda pendapat dalam sanadnya atau matannya. Yang perbedaan tersebut tidak mungkin digabungkan, enggak mungkin disinkronkan. Paham ya? Enggak mungkin disatukan. Ditarjih salah satu pun enggak mungkin, dikuatkan salah satunya pun enggak mungkin. Paham? Bisa dipahami ya? Ana ulangi sekali lagi. Hadis muttarib adalah hadis
yang para perawi beda pendapat atau berselisih pada sanadnya atau matannya, yang perselisihan tersebut tidak bisa disinkronkan, enggak bisa digabungkan, tidak bisa pula dikuatkan salah satu di antaranya. Yang kedua, enggak bisa disinkronkan, enggak mungkin disinkronkan, enggak mungkin dikuatkan. Terus bagaimana? Kalau itu enggak masalah, tidak mempengaruhi kesahihan hadis, biarkan. Karena kaitannya nanti barakallahu fiik banyak sekali dikaitkan dengan hadis, kisah-kisah Rasulullah SAW. Dengan contoh mungkin lebih jelas, anak akan sebutkan contohnya di sini, atau baca halaman berikutnya. Contohnya barakallahu fiik disebutkan di situ. Contohnya adalah contohnya adalah Maruya an Abi Bakar radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araka syibta. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku melihat engkau beruban. Syibta itu beruban, telah beruban. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Aku melihat engkau telah beruban. Kemudian barakallahu fiik, setelah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syayabatni Hud wa akhwatuha, yang telah membuat aku beruban karena aku memikirkan yang Allah telah turunkan dalam surat Hud dan yang sejenisnya. Ngartikannya gitu. Syayabatni Hud wa akhwatuha itu maksudnya apa? Telah membuat aku beruban surat Hud dan yang sejenisnya. Maksudnya memikirkan isi kandungannya itu ya. Nah, barakallahu kisah-kisah di dalamnya. Nah, sekarang riwayat tersebut barakallahu fiik kita lihat. Faqad ikhtalafa fihi ala nahwi asyrati aujuh. Dan sungguh ukhtulifa, diperselisihkan di dalam hadis ini menjadi berapa? 10 pendapat atau 10 sisi. Paham ya? Nah, ada 10 sisi mengenai hadis tersebut. Jadi pahami, hadis ucapan syayabatni Hud wa akhwatuha itu diperselisihkan para ulama menjadi 10 sisi. Mahfum? Kita lihat. Faruya mausulan wa mursalan. Yang pertama diriwayatkan secara mausul dan mursal. Paham? Berikutnya, waruya min musnad Abi Bakar wa Aisyah wa Sa'ad. Diriwayatkan juga dari musnad Abi Bakar, sahabat Abu Bakar, wa Aisyah dan Sa'ad. Ila ghardalik, dan yang selain itu minal ikhtilafat, dari perbedaan-perbedaan allati la yumkinul jam' bainaha, perbedaan-perbedaan yang ada yang enggak memungkinkan untuk mensinkronkan atau menggabungkan antara perbedaan tersebut. Wala tarjih, tidak mungkin pula dikuatkan. Jadi para ulama istilah pendapat, ada perbedaan pendapat mengenai ucapan syayabatni Hud wa akhwatuha ini. Menjadi 10 sisi perbedaan. Paham? Yang perbedaan tersebut tidak bisa disinkronkan. Enggak bisa sinkronkan, enggak bisa digabungkan, dan juga tidak bisa tarjih. Enggak bisa dikuatkan salah satu di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi kalau barakallahu fiik, karena tidak bisa dikuatkan, enggak bisa pula disinkronkan, digabungkan, itu nanti barakallahu fiik, lihat kalau hadisnya sahih itu enggak masalah. Tapi kalau hadisnya barakallahu fiik tidak sahih, itu yang perlu diperhatikan. Karena nanti ujung-ujungnya kalau hadis muttarib itu termasuk pembagian hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Itu contoh yang pertama aja. Hadis yang ada ittirab adalah hadis tersebut, yaitu kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat engkau beruban. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yang telah membuat aku beruban adalah karena memikirkan surat Hud dan yang sejenisnya. Seperti itu. Kata beliau, lihat berikutnya, fa in amkanal jam' wajaba.
Wantafal ittirab. Masya Allah. Kalau memungkinkan dijamak digabungkan, wajib menggabungkan. Jadi kalau ada perselisihan para ulama tentang barakallahu fiik, riwayat tersebut ada perselisihan seperti itu, diperselisihkan, kalau mungkin dijamak digabungkan, sinkronkan, wajib mensinkronkan, wajib menggabungkan. Paham? Tapi kalau enggak memungkinkan bagaimana? Kalau enggak memungkinkan barakallahu fiik, ditarjih. Dikuatkan salah satu di antara pendapat tadi itu. Wantafal ittirab, dan hilanglah kegoncangan. Jadi goncang itu karena tadi itu enggak ada kepastian gitu loh. Tapi kalau sudah dipastikan, wah ini jamak digabungkan, sinkronkan, selesai, sudah hilang kegoncangan. Paham? Atau dikuatkan salah satu perbedaan pendapat tadi, dikuatkan, ada yang dikuatkan, hilang apa? Kegoncangan. Tapi kalau masih enggak bisa disinkronkan, enggak bisa ditarjih, maka masih goncang. Nah, hadis yang goncang itu alamat hadisnya dhaif. Paham ya? Nah, muttarib, adanya ittirab, kegoncangan di situ. Contoh yang lain. Misalu ikhtilaf riwayat fima ahrama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada'. Penting ini karena para ulama sedang pendapat mengenai Rasulullah ketika haji wada' itu haji ifrad atau qiran atau tamattu'. Nah, itu yang perlu antum renungi. Pahami dulu apa ifrad, apa itu qiran, apa itu tamattu'. Haji ifrad itu haji murni, haji ifrad namanya. Datang ke sana ya haji, itu namanya haji ifrad. Haji qiran itu haji yang digabungkan dengan umroh. Mafhum? Haji yang digabung dengan apa? Umroh. Rangkaiannya satu amalan tapi dua niatan. Paham? Rangkaian satu amalan tapi dua niatan. Niat untuk umroh plus untuk apa? Haji. Cuman bedanya apa? Ditambah dengan wukuf di padang Arafah. Itu haji qiran namanya. Digabung dengan apa? Umroh. Mafhum? Kalau haji tamattu' itu dia dikatakan haji yang bernikmat-nikmat, itu maksudnya bagaimana? Safarnya sekali tok. Dari Indonesia misalkan safar ke Saudi, ke Mekah. Enggak pulang ke Indonesia lagi. Di situ nanti dia umroh, paham ya? Plus nunggu waktu musim haji sekalian, enggak perlu safar ke Indonesia lagi. Namanya haji tamattu'. Mafhum? Dikatakan tamattu' karena bernikmat-nikmat dengan sekali safar. Biayanya kan berkurang. Beda atau sama? Beda. Haji ifrad murni haji tok, murni, enggak campur umroh. Haji yang digabung dengan umroh, ritualnya kecuali wukuf di padang Arafah namanya haji apa? Qiran. Kalau haji tamattu' dia itu haji plus umroh tapi ritualnya beda-beda. Umroh dulu misalkan ya, kemudian dia nunggu di situ, nunggu di Mekah misalkan. Paham ya? Sampai datang musim haji, enggak pulang ke Indonesia lagi, enggak pulang ke negaranya lagi. Begitu datang musim haji, barakallahu fiik, dia langsung melaksanakan haji. Berarti dia mendapatkan kenikmatan atau tidak? Yaitu safarnya sekali tok. Seharusnya 2 kali safar, teman pakai safar sekali tok. Paham? Nah, itu namanya haji at-tamattu'. Nah, para ulama sedang pendapat mengenai Rasul haji wada' itu haji apa ya? Tamattu', qiran atau ifrad? Nah, itu ini perselisihan. Paham? Perselisihan ini sebenarnya tidak sampai apa? Tingkatan yang besar, cuman nanti memungkinkan untuk jamak. Kita lihat sini. Kalau memungkinkan dijamak, kalau enggak memungkinkan jamak, ditarjih. Kata beliau barakallahu fiik, ikhtilaf riwayat fima ahrama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada'. Itu perbedaan riwayat mengenai apa? Ihramnya Rasulullah SAW waktu itu ketika haji wada'. Ihram untuk apa? Untuk haji ifrad atau tamattu' atau qiran itu. Fa fi ba'dihha, maka pada sebagian riwayat annahu ahrama bil hajj. Waktu itu beliau berihram untuk haji. Haji ya. Haji berarti ifrad, murni ifrad. Wa fi ba'dihha, dan pada sebagian riwayat yang lain annahu tamatta'. Bahwasanya beliau hajinya apa? Ihramnya haji tamattu'. Wa fi ba'dihha, dan pada sebagian riwayat yang lainnya annahu qarana bainal umrah wal hajj. Bahwasanya beliau menggabungkan antara apa? Antara haji dan umrah jadi satu. Paham? Berarti ada 3 apa? 3 ihtimal, 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama Rasulullah hajinya murni haji ifrad. Kemungkinan kedua beliau hajinya haji apa? Tamattu'. Kemungkinan ketiga hajinya haji apa? Qiran. Sampai keliru nulisnya ya. Ifrad, tamattu', qiran. Itu nama-nama haji.
Faham? Bisa dipahami? Abdullah, mafhum? Nah, kita lanjutkan lagi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala tanaquda baina dzalik, dan tidak ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi antara barakallahu fik pendapat-pendapat tersebut. Dalam hal tersebut tidak ada kontradiksi. Fa innahu tamattu'a qiran, masyaallah. Karena sesungguhnya beliau pakai tamattu' qiran. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya beliau menggabungkan antara haji dan umrahnya. Paham? Tamattu'nya tamattu' qiran. Jadi beliau melakukan satu ritual, satu pekerjaan diniatkan dua. Haji plus umrah, qiran namanya. Mafhum? Wa afrada a'mal haji, dan beliau menyendirikan apa? Barakallahu fiik. Menyendirikan amalan haji. Menyendirikan amalan apa? Haji. Naam. Bisa dipahami ya? Berarti ifrad. Hajinya ifrad. Paham ya? Naam. Jadi beliau menyendirikan perbuatan manasik hajinya itu. Wa qarana bainal nusuk, nasakain al-umrah wal hajj. Masyaallah. Dan beliau menggabungkan antara dua ibadah. Nasakain itu dua ibadah. Menggabungkan antara dua ibadah, yaitu apa? Umrah dan haji. Berarti apa? Qiran. Kalau untuk bernikmat-nikmat, beliau menggunakan tamattu' qiran, haji qiran. Paham ya? Tapi untuk amalan haji beliau sendirikan. Paham ya? Kemudian beliau gabungkan dua ibadah umrah dan haji. Paham enggak? Ana ulangi sekali lagi. Penjelasan berikutnya masih ada disimak, itu ada penjelasan lagi. Fakana qarinan bi'tibari jam'ihi nusukain, maka perbuatan beliau itu dikatakan qarinan. Jadi qarinan itu maksudnya haji qiran ditinjau dari sisi jam'i. Beliau menggabungkan antara dua ibadah. Paham belum? Ibadah apa yang menggabungkan? Umrah dan haji. Itu berarti qiran. Dari sisi itu. Wa mufradan, simak lagi. Dan mufradan haji ifrad bi'tibari iktisarihi ala ahadit tawafain wa sa'yain. Artinya apa? Dikatakan mufrad haji ifrad karena ditinjau dari siapa? Beliau mencukupkan kepada salah satu dua tawaf dan dua sa'i. Seharusnya kan kalau dua ibadah kan tawafnya 2 kali. 7 kali lagi kan itu. Nah, kemudian sa'inya 7 kali lagi kan itu kalau dua ibadah. Tapi beliau mencukupkan satu tok. Mencukupkan satu amalan itu tapi diniatkan 2. Paham belum? Amalan haji dan umrah kan kalau dalam masalah tawaf dan sa'i sama enggak? Sama enggak jumlahnya? Sama. Beliau gabungkan. Sa'i 7 kali. Tawaf 7 kali, diniatkan untuk umrah dan haji. Paham? Cuman bedanya nanti ketika wukuf di padang Arafah, umrah enggak pakai, haji pakai. Nah, kita lihat sini. Wa mutamatti'an bi'tibari tarafuhihi bi tarki ahadi safarain, masyaallah. Dan dikatakan dengan mutamatti'an, beliau disebut dengan haji tamattu' karena apa? Ditinjau dari sisi senangnya beliau, tarafuh, senangnya beliau, bahagianya beliau, dengan meninggalkan salah satu dua safar. Safarnya berapa kali? Cukup sekali tak? Nah, makanya kita katakan tamattu'. Ini enggak usah bingung. Perbedaan pendapat seperti ini enggak usah bingung. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kata beliau, wa in amkana tarjih umila birrajih. Kalau memungkinkan ditarjih di sini, kalau memungkinkan ya, untuk ditarjih maka yang diamalkan yang rajih, yang kuat itu. Jadi suatu perbedaan dalam suatu riwayat, kalau bisa disinkronkan dia apa? Disinkronkan, digabungkan dulu, dijamak dulu, disatukan. Kalau nggak memungkinkan ditarjih. Jangan-jangan ada yang lebih kuat riwayatnya, gitu. Paham ya? Kalau sudah ditarjih kok nggak bisa juga, jangan-jangan ada nasikh dan mansukh. Oh, jangan-jangan udah dihapus ini, kan itu. Paham ya? Kalau nggak bisa nih nasikh mansukh, nggak ketahuan juga, tawakuf. Nggak bisa kita menghukuminya. Mafhum? Itu dalam masalah apa? Riwayat, perbedaan riwayat seperti itu. Wantafal ittirab aidha, kalau memungkinkan dijamak. Kalau enggak memungkinkan dijamak, digabung, sinkronkan, maka ditarjih. Kalau sudah ditarjih kok bisa dikuatkan salah satu
perbedaan itu kok ada yang lebih kuat, maka hilang pula kegoncangan situ. Paham? Ewa. Serumit seperti itu antum enggak perlu bingung. Paham alhamdulillah, enggak paham jalan saja. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fik, yang antum perlu cerna di benak antum, kalau ada suatu hadis para perawi kok silang pendapat mengenai riwayat ini beda, ini beda, ini beda, ini beda, goncang namanya. Solusinya apa solusinya? Pertama, imma disinkronkan, digabung kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan apa? Ditarjih, dikuatkan salah satu perbedaan tadi itu mana yang lebih kuat. Kalau nggak memungkinkan lagi, dicek, jangan-jangan ada nasikh dan mansukh, ada yang sudah dihapus. Yang sudah dihapus nggak usah diamalkan. Yang diamalkan penghapusnya yang baru. Paham? Nah, seperti itu. Kalau ternyata kok nggak bisa juga, nggak ketahuan tarikhnya, sejarahnya, tawakuf. Itu solusi yang terakhir, tawakuf, berhenti. Nggak bisa menghukuminya. Nah, kemudian berikutnya, misal contoh yang berikutnya lagi, seputar Barirah dan Mughis. Barirah dan Mughis. Ikhtilafur riwayat fi hadis Barirah radhiyallahu anha. Perbedaan riwayat dalam hal apa? Hadis seputar Barirah. Barirah itu waktu itu istrinya Mughis. Paham ya? Cuman bedanya Barirah dan Mughis kan budak ya. Nah, cuman Barirah itu barakallahu fik dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dikasih tawaran pilihan, kamu barakallahu fik tetap mau ingin sama Mughis atau tidak, gitu loh. Kita lihat perbedaan riwayat-riwayat seputar hadis Barirah radhiyallahu anha. Hina utiqat, ketika Barirah dimerdekakan. Utiqat dimerdekakan artinya. Paham ya? Ketika dimerdekakan. Fa khayyaraha an-nabi sallallahu, maka Rasulullah sallallahu berikan pilihan, fa khayyaraha an-nabi sallallahu, maka Rasulullah sallallahu berikan pilihan kepada Barirah baina an tabqa ma'a zawjiha aw tufariquhu aw tufariquhu, antara dia tetap bersama suaminya, siapa suaminya namanya Mughis, atau dia pisah karena sudah beda statusnya. Barirah sudah merdeka, Mughis masih apa? Budak. Dikasih pilihan oleh Rasulullah SAW, kamu tetap sama Mughis, sama Mughis atau mau pisah, gitu loh. Karena statusnya beda, budak sama orang yang merdeka. Mafhum? Kisahnya paham ya? Barirah statusnya apa? Sudah merdeka. Mughis masih budak. Dikasih tawaran, kamu tetap masih setia sama Mughis atau mau pisah, gitu loh. Itu tawarannya. Nah, kita lihat. Hal kana zawjuha hurran aw abdan, yang perselisihkan sekarang. Tawaran tersebut Rasulullah kasih, pilihan tersebut Rasulullah apa? Sebutkan di hadapan Barirah itu, tapi suaminya waktu itu merdeka atau budak, itu yang perselisihkan. Paham ya? Nah, ada yang mengatakan kemungkinan besar budak. Ada yang mengatakan itu posisinya merdeka. Nah, itu silang pendapat, namanya goncang riwayatnya. Farawal Aswad an Aisyah anha annahu kana hurran. Satu. Nah, barakallahu fiik. Maka riwayat dari Al-Aswad meriwayatkan bahwasanya apa? Meriwayatkan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Mughis itu waktu itu merdeka. Mughis apa? Merdeka. Kemudian warawa Urwah bin Zubair wal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar anha, perhatikan yang kedua sekarang, dan Urwah bin Zubair serta Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan dari Aisyah juga, annahu kana abdan, bahwasanya waktu itu Mughis adalah budak. Jadi beda pendapat atau tidak? Beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan merdeka, riwayatnya siapa? Aswad dari Aisyah tadi itu. Riwayat yang kedua yang mengatakan bahwasanya apa? Perhatikan, Mughis itu adalah budak. Nah, Mughis itu adalah apa? Budak. Simak baik-baik, ini penting. Itu riwayatnya Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Mengatakan bahwasanya Mughis itu adalah apa? Abdan, budak. Wa rajahat riwayatuhuma ala riwayatil Aswad. Kemudian yang kuat riwayat keduanya, nah barakallahu fi, itu adalah riwayatnya siapa? Urwah bin Zubair. Itu lebih kuat daripada riwayatnya Aswad. Karena Aswad orang lain. Aswad itu orang lain, ajnabi. Sedangkan Urwah bin Zubair, paham ya? Dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar lebih dekat dengan Aisyah. Orang lain yang jauh dari Aisyah dengan orang yang lebih dekat dengan Aisyah, kemungkinan besar mana yang lebih kuat? Yang dekat dengan Aisyah. Paham? Kita lihat. Liqurbihima, karena kedekatan keduanya. Urwah bin Zubair sama Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar dekat dengan Aisyah.
Ni annaha khalatu Urwah, ya enggak? Aisyah ternyata bibinya Urwah. Urwah bin Zubair itu, nah barakallahu fiik, dengan Aisyah itu ada kaitan kekeluargaan. Aisyah bibinya Urwah bin Zubair. Paham? Wa ammatul Qasim. Dan ternyata Aisyah ini adalah apa? Adalah bibinya Al-Qasim dari jalur bapak. Paham ya? Ammah itu bibi dari jalur bapak. Khalah bibi dari jalur ibu. Kan itu. Wa amal Aswad fa ajnabiyyun minha. Adapun Aswad itu orang lain, enggak ada kaitan dengan kekeluargaannya, sehingga kalau kita perhatikan riwayat ini semuanya barakallahu fiik, mana yang lebih kuat kira-kira? Orang yang lebih dekat dengan Aisyah yang dinukilkan khabarnya atau orang yang lebih jauh? Yang lebih dekat. Berarti apa? Budak atau merdeka? Yang lebih dekat lagi? Budak atau merdeka berarti? Mughis? Budak. Paham ya? Sudah jelas tadi kan? Riwayatnya Aswad merdeka. Riwayatnya Urwah bin Zubair ma Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar apa? Budak. Riwayat yang budak itu lebih kuat. Berarti Mughis dalam keadaan apa? Budak. Naam. Ma'anna fi riwayat ma'anna fi riwayatihi inqita'an, padahal bersamaan itu riwayatnya itu ada keterputusan. Paham ya? Adanya keterputusan sanad dalam riwayat tersebut. Kesimpulannya barakallahu fiik, berarti apa? Bisa dikuatkan, ditarjih. Tarjihnya apa berarti? Riwayat yang mengatakan merdeka atau budak? Yang kuatan ini yang budak, karena riwayat yang merdeka dari Aswad ajnabi, orang lain, enggak ada kaitannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan riwayat Urwah bin Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar itu kedua-duanya ada kekerabatan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah bibinya Urwah dari jalur ibu dan bibinya Al-Qasim dari jalur bapak, seperti itu. Nah, kemudian kita ambil hukumnya. Wal muttarib, hukum muttarib, hadis muttarib, hukum hadis muttarib dhaifun la yahtaju bih. Dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, itu. Paham ya? Naam, dhaifun la yuhtaju bih. Dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, itu diingat. Kenapa kok demikian? Li'anna ittirabahu, dikarenakan kegoncangannya, ya dulu ala adami dhabtir ruwatihi. Kegoncangan riwayat tersebut, perbedaan para ulama, para perawi tadi itu menunjukkan apa? Ya dulu, diartikannya menunjukkan ala adami dhabtir ruwatihi, menunjukkan atas apa? Tidak adanya kekuatan hafalan para perawinya. Paham ya? Kekuatan hafalannya enggak ada. Buktinya beda-beda. Kalau kuat enggak berselisih kan itu. Nah, ketika mereka berselisih dalam riwayat tersebut menunjukkan apa? Kekuatan hafalannya goncang gitu loh. Paham? Ewa. Sehingga ada kemungkinan hadisnya dhaif. Nah, masuknya dalam apa? Pembagian hadis dhaif. Illa idza kana al-ittirabu la yarji' ila asli hadis. Kecuali, ini penting ya. Kecuali kalau kegoncangannya tersebut tidak sampai kembali kepada apa? Dasar pokok hadis. Kembalinya di luar pembahasan. Pembahasan inti sudah ada, di luar pembahasan baru diperselisihkan. Rasulullah ketika beli dari Jabir bin Abdullah, nah barakallahu fiik, membeli apa, kuda itu ya, membeli kuda, itu harganya berapa? Ada mau harga sekian atau sekian, itu perselisihan harga itu enggak ada masalah. Karena di luar pembahasan hadis. Di luar inti hadis, intinya bolehnya di situ membeli barang dengan syaratkan barang yang dipakai dulu. Paham belum? Contohnya ana beli motor, paham ya? Nah, atau menjual motor dibeli sama si fulan. Ana ngomong sama si fulan, tapi syaratnya ana tak pakai dulu motornya, itu pulang dulu ya. Besok baru antum ambil, itu boleh. Karena waktu itu Jabir bin Abdullah mensyaratkan beliau menunggangi sampai Madinah dulu kan itu. Ayo, boleh, enggak ada larangan. Perkara harga enggak jadi masalah. Perbedaan masalah harga jadi masalah, itu penting sekali ya. Nah, fa innahu la yadur, maka sesungguhnya perbedaan yang tidak kembali kepada dasar pokok hadis itu enggak membahayakan. Mafhum? Tidak membahayakan, seperti itu. Misal contohnya, ikhtilafur riwayat fi hadis Fadalah bin Ubaid seputar jual beli kalung. Nah, ini lihat nih. Perbedaan riwayat di dalam hadisnya apa? Nah, barakallahu fiik, hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu.
Ini kisahnya nanti antum tambah jelas insyaallah dengan penyebutan sini ya, perselisihan perbedaan riwayat dalam hadisnya Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Annahu ishtara qiladatan yauma Khaibar. Perhatikan ini. Bahwasannya kisahnya Fadhalah bin Ubaid membeli kalung. Qiladah itu kalung. Qiladah itu apa? Kalung, membeli kalung pada perang Khaibar. Paham ya? Nah, dengan harga berapa? Bisnai asyara dinaran, dengan harga 12 dinar. Disimak ini perbedaan ini nanti biar antum tahu bedanya masalah apa. Paham ya? Biar antum tahu perbedaan masalah apa. Fokus. Lihat. Nah, dengan harga berapa? 12 dinar. Fiha dhahabun wa kharazun. Ternyata kalung tersebut terdapat emasnya dan manik-manik. Jadi enggak murni emas. Kalung kan ada yang murni emas ada. Kadang ada kalung yang ada emasnya, ada manik-manik, perhiasan, pernik-pernik itu ya. Manik-manik nggak tuh? Ya manik-manik semacam kadang kayak apa ya? Kayak mungkin rumah kerang atau yang semisalnya. Yang intinya itu hiasan, nggak murni emas tok. Paham? Nah, ada campurannya intinya. Manik-manik, artinya di kamus itu manik-manik. Kharaz. Nah, yang biasa dipakai untuk orang-orang kalau orang yang berbuat kesyirikan itu manik-manik ya untuk jimat, untuk tamimah itu loh. Klenik-klenik lah istilahnya, yang bukan klenik sih apa sih ya? Manik-manik itu semacam apa Abu Muhammad? Manik-manik itu ya itu. Ya tambahan, enggak murni emas. Tambahannya macam-macam, ada tambahan apa terserah, yang penting enggak murni emas. Kita lihat. Qala, kemudian di situ berkata, di situ siapa yang berkata sini maksudnya barakallahu fiik? Fadhalah bin Ubaid mengatakan, "Fafassaltuha fawajadtu fiha aktsar min 12 dinaran." Kemudian aku memisahkannya. Dipisahkan antara yang emas dan manik-manik tadi itu. Paham ya? Nah, ternyata aku mendapatkan menjumpai lebih dari 12 dinar. Paham belum? Karena dipisahkan. Nah, fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku sebutkan kisah tersebut, kejadian tersebut. Awalnya membeli berapa? Harganya 12 dinar. Emas masih ada campuran manik-manik tadi itu. Sama Fadhalah bin Ubaid dipisahkan. Ternyata dijumpai lebih dari 12 dinar. Kabar tersebut disampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah aku menceritakan kepada Rasulullah SAW, nah beliau pun bersabda, maksudnya Rasulullah SAW berkata, la tuba' hatta tufsal, jangan dijual sampai dipisahkan. Jadi sebelum dijual pisahkan dulu. Manik-manik dipisahkan, murni emas baru dijual. Mafhum? Karena jangan sampai ada penipuan. Karena nanti emas campur manik-manik tadi itu dikhawatirkan nanti beratnya itu berpengaruh. Dikirain yang berat itu berat emas, tapi campur manik-manik akhirnya ternyata apa? Ternyata enggak sedemikian loh. Faham maksudnya? Nah, kita lihat sini. Fa fi ba'd riwayat anna Fadhalah ishtaraha. Pada sebagian riwayat yang lainnya bahwasanya intinya Fadhalah itu barakallahu fiik membelinya. Nah ya, membeli kalung tersebut. Kemudian kita lihat wa fi ba'diha, pada riwayat yang lainnya anna ghairahu sa'alahu. Yang lainnya, riwayat yang lain bahwasanya apa? Dia itu nanya. Orang lain nanya kepada dia tentang pembelian tersebut. Beredar kan, pertama Fadhalah yang beli. Riwayat yang lain ada orang lain nanya ke dia. Wa fi ba'd riwayat, pada sebagian riwayat yang lain annahu dhahabun wa kharazun, mengatakan riwayat yang lain bahwasanya yang dibeli itu emas campur manik-manik. Wa fi ba'diha dhahabun wa jauhar. Beda lagi sudah. Riwayat yang lain yang dibeli itu emas tapi ada jauhar. Apa jauhar itu? Semacam barakallahu fiik berlian. Seperti itu. Jadi sudah beda. Semacam berlian atau permata, itu jauhar. Sudah beda ya, kalau manik-manik enggak sampai tingkatan seperti itu. Nah, ini dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kalungnya tersebut emas campuran dengan apa? Jauhar, permata. Wa bi ba'diha kharazun mu'allaqatun bidzahab. Pada riwayat yang lain apa? Kalung tersebut bentuknya apa? Manik-manik yang digantungkan padanya emas. Manik-manik digantung dengan emas. Paham? Lingkarannya emas, tapi itu ada manik-manik di situ. Paham? Itu riwayat yang lain. Nah, wa bi ba'diha, dan sebagian riwayat yang lain lagi, bisnai asyara dinaran, ada yang mengatakan 12 dinar. Simak itu.
Wa bi ba'dihha bi tis'at dananir. Ada yang mengatakan 9 dinar. Wa bi ba'dihha sab'ah. Ada yang mengatakan juga 7 dinar. Beda pendapat seputar harga dan juga jenis kalungnya. Bahaya enggak kira-kira? Perbedaan ini bahaya enggak kira-kira? Ihsan? Enggak bahaya. Intinya jual beli kalung. Yang ada campurannya, perkara campurannya ada manik-manik, ada permata, perkara harganya ini atau itu enggak jadi masalah sih, enggak jadi masalah. Paham ya? Intinya kalau mau jual dipisah dulu. Dipisahkan dulu baru jual murni emas itu loh. Biar nanti tidak salah paham. Karena nanti kalau ditimbang itu khawatirnya nanti apa barakallahu fiik, berat karena ada manik-maniknya tadi. Mafhum? Sehingga dikhawatirkan ada yang tertipu. Naam. Yang terakhir, qala al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza la yujib dha'fa. Yang seperti ini tidak menjadikan dia itu lemah hadisnya. Yakni al-hadis, hadisnya enggak jadi lemah. Balil maqsudu min al-istidlal karena yang diinginkan dengan pendalilan tersebut mahfudun, terjaga. La ikhtilafa fi, tidak ada perselisihan. Apa intinya tadi? Intinya apa intinya? Wa huwa an-nahyu an bai'i ma lam yussal. Yaitu larangan menjual barang tersebut sebelum dipisahkan. Emas yang dicampur dengan manik-manik tadi itu, kalau mau dijual, pisahkan dulu manik-maniknya, jual emasnya. Paham itu? Itu intinya itu. Perkara emasnya itu mau dicampur dengan apa, kemudian harganya berapa, yang dibeli Fadhalah bin Ubaid enggak jadi masalah. Wa amma jinsuha wa miqdaru samaniha, adapun jenisnya, jenis kalungnya terbuat dari apa, emas atau yang semisalnya, yang campuran dari itu, ataukah kadar harganya, miqdar samaniha, kadar harganya jumlahnya berapa, fala yata'allaq bihi fi hadhil hal ma yujib al-ittirab. Maka tidak ada kaitannya dalam keadaan seperti ini yang mengharuskan sampai ada kegoncangan, enggak ada kaitannya sama sekali. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kisahnya Fadhalah bin Ubaid, intinya di situ ada syariat bahwasanya kalau kalungnya itu bercampur bahannya, dipisahkan terlebih dahulu baru dijual. Paham? Biar nanti tidak terjadi apa? Kesalahpahaman atau kekeliruan atau ada unsur yang dirugikan. Mafhum? Dipisahkan dulu manik-maniknya, permatanya, kemudian baru dijual apa? Barakallahu fiik, emasnya yang sudah dipisahkan tadi itu. Nah, seperti itu. Yang terakhir, wa kadzalika la yujibul ittirab ma yaqa'u min al-ikhtilaf fi ismi rawi aw kunyati. Penting. Seperti itu pula tidak mengharuskan menjadikan apa? Adanya kegoncangan, yujib ittirab. Seperti itu pula tidak mengharuskan terjadi kegoncangan ma yaqa', yaitu sesuatu yang terjadi min al-ikhtilaf, yaitu berupa perselisihan atau perbedaan mengenai apa? Nama perawi atau kunyahnya. Kalau cuma beda namanya, beda kunyahnya, kegoncangan masalah itu enggak jadi permasalahan. Paham ya? Nah, intinya orangnya thiqah itu. Paham? Intinya thiqah. Au nahu dzalik atau semisal itu. Ma'al ittifaq ala ainihi, intinya apa? Sama-sama adanya kesepakatan sama dalam hal apa? Dzatnya. Dzat itu intinya, inti hadis tersebut. Jadi pahami ya? Jadi kalau teman beda perbedaan pendapat mengenai namanya siapa ya? Ada yang mengatakan Nam Al-Harits bin Amr, ada yang mengatakan Amr bin Harits, seperti namanya siapa kemarin? Abu Waqid Al-Laitsi. Nah, itu enggak jadi masalah. Karena beliau adalah seorang sahabat yang mulia nih, sahabat yang mulia. Naam. Jadi enggak masalah kalau perbedaan masalah nama perawi atau kunyah. Paham ya? Karena yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah apa? Sama. Sebagaimana yang terdapat pada enam hadis yang sahih. Ya kan? Kama yujad katsiran fil ahadits sahihah, sebagaimana yang dijumpai banyak dari di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi intinya sama. Jadi intinya, nah yang dimaksud tujuannya itu adalah sama yang dijumpai dalam hadis yang sahih tersebut. Cuman apa? Perselisihan mengenai nama perawinya dan kunyahnya. Paham ya? Naam, seperti yang Anda sebutkan tadi kemarin itu contohnya ya. Abu Waqid Al-Laitsi, itu para ulama sedang pendapat mengenai namanya. Ada yang mengatakan namanya Al-Harits bin Amr, ada yang mengatakan Amr bin Harits. Itu enggak jadi masalah. Karena intinya sama hadisnya itu tentang apa? Perang Hunain. Paham ya? Ketika para sahabat yang baru masuk Islam melewati pohon dikenal dengan apa? Dzatu Anwat. Intinya itu. Ada yang mengatakan Amr bin Harits, Al-Harits bin Amr, enggak jadi masalah. Itu kegoncangan yang tidak berpengaruh. Mafhum ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi inti maksud hadisnya sama. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.